Sepanjang apapun sebuah perjalanan, pasti dimulai dengan langkah pertama. Pertanyaannya, kemana arahnya? Kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadap-Mu yang kudus atas berkat kasih karunia-Mu menyertai bangun kami pagi hari ini, nafas kehidupan yang segar, yang baru, yang berasal dari Engkau telah Engkau berikan kepada kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dalam pembacaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Bina Diri ke-726, Rabu 3 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Imamat 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saya memberi judul renungan Rabu pagi ini adalah Hai musafir, kemana arah langkahmu? Dari bacaan Kejadian 18 ayat 1 sampai 5, saya memilihkan ayat ke-4 sebagai nas kita. Saya bacakan buat saudara-saudara. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Banyak di antara kita yang rindu membaca tuntas Alkitab, khatam istilah saudara-saudara kita. Dari Kejadian sampai Wahyu dalam setahun misalnya. Saya punya program 6 bulan, 1 semester tuntas dari Kejadian sampai Wahyu. Nama programnya BAIS, Belajar Alkitab 1 semester. Setelah terpesona oleh kisah sejarah awal peradaban manusia pada kitab Kejadian dan pembebasan yang dramatis pada kitab Keluaran, kita terhenti di pertengahan kitab Imamat. Yang kita baca sekarang ini di tengah-tengah itu, pasal 18. Kita menganggap kitab Imamat hanyalah pegangan teknis beribadah bagi para imam, padahal tidak. Imamat ini adalah kitab wajib bagi kita, para musafir. Pegangan hidup bagi kita yang melakukan perjalanan hidup, yang telah dilepaskan dari hidup lama dan sedang menuju masa depan penuh kemenangan seperti yang dirancangkan Allah. Perjalanan hidup yang seperti apa? Kemana arah langkah hidup kita? Seperti judul renungan ini. Saudara simak syair Kidung Jemaat nomor 269 yang saya akan nyanyikan ini. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Sebagai musafir, kita harus melakukan perjalanan hidup seperti yang diperintahkan nas kita ayat 4 tadi. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku
dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara terkasih, Alkisah ada seorang anak muda asal Idaho, Amerika Serikat, bernama John Ness, yang senang mengamati dan terpesona pada ikan salmon. John kerap mengamati perjalanan panjang yang melelahkan dari ikan salmon. Perjalanan panjang untuk pulang ke gundukan pasir di sepanjang Danau Creek di dekat Idaho. Beberapa bulan sebelumnya, kawanan ikan salmon itu meninggalkan Samudra Pasifik dan memulai perjalanan melewati Columbia menuju Sungai Snake. Kemudian berenang di sepanjang cabang Sungai Salmon, namanya mirip, menuju East Fork, lalu mengarungi arus Sungai Sakes menuju Danau Creek tadi. Mereka menempuh jarak lebih dari 1126 km, lebih dari Anyar Panarukan, Pulau Jawa. Didorong naluri, ikan-ikan salmon itu berenang menentang arus, melintasi air terjun dan mengitari dam-dam pembangkit listrik. Meski menghadapi ancaman elang, beruang, dan banyak predator lainnya, mereka berjuang mencapai tempat yang biasa digunakan para leluhur kawanan salmon ini untuk menaruh telur-telur mereka. Perjalanan itu mengingatkan pada perjalanan panjang kita sebagai musafir. Kita pun punya naluri untuk pulang, persis seperti kawanan ikan salmon itu. Kata Calvin, John Calvin, Bapak Reformasi, sebenarnya dalam pikiran manusia ada naluri alamiah untuk mencari Tuhan, pulang ke rumah Bapa. Arah perjalanan panjang hidup kita yang ditanyakan dalam judul renungan ini adalah untuk tujuan yang jelas, yaitu mengenal dan mengasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan Allah kita, kata ayat 4 tadi. Datanglah kepadanya hari ini juga dan temukan tujuan hakiki perjalanan panjang hidup kita sebagai musafir. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan pagi ini. Arah langkah perjalanan hidup kita adalah mencari, mengenal, dan mengasihi Tuhan, juga sesama. Saya ulangi. Arah langkah perjalanan hidup kita adalah mencari, mengenal, dan mengasihi Tuhan, juga sesama. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, maha besar dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini kami diingatkan untuk arah langkah tujuan kami ini jelas, yaitu mencari, mengenal, dan mengasihi Engkau dan juga sesama. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Engkau beserta menuntun langkah kami sampai pada istirahat kami malam hari. Dengar dan sauti doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara.